Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya kembali lagi di mata kuliah metode numerik. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, ini memang saya sempatkan untuk membahas bab integrasi numerik ini karena memang penting ya untuk metode numerik, dan ini akan saya masukkan sebagai bahan UAS nanti. Oke, sekarang kita belajar integrasi numerik. Sebenarnya integrasi numerik itu sama ya dengan integral yang sudah mungkin yang kalian SMA ataupun SMK juga kayaknya mengenal ya integral. Nah, sistemnya itu integrasi sama integral itu sama. Jadi bentuk integral itu ini ya, seperti ini. I sama dengan, ini adalah simbol dari integral dari A sampai B fx dx. Ini merupakan integral suatu fungsi fx terhadap variabel x yang dihitung antara batas x sama dengan A sampai x sama dengan B, seperti itu. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus ada integrasi numerik gitu? Kenapa kok nggak pakai integral aja gitu kan? Nah, kenapa pakai integrasi numerik? Ya, pertama karena integral seperti yang sudah kita pelajari itu sukar diselesaikan secara analitis. Jadi tidak semua soal itu bisa diselesaikan. Jadi tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya rumit ya tidak semudah itu ya dikerjakan dengan integral biasa secara eksak. Nah, yang kedua itu karena fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tetapi dalam bentuk angka dalam tabel. Nah, biasanya kan yang kita pelajari kan pasti dalam fungsi ya, fungsi secara analitis gitu, yang diintegralkan. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalkan yang diintegralkan itu adalah bentuk angka yang ada di dalam tabel. Nah, seperti itu biasanya tidak bisa dikerjakan secara eksak ya, makanya perlu integrasi numerik ini. Nah, sekarang metode integrasi numerik itu merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan, sehingga hasil yang diperoleh tidak sama persis dengan penyelesaian eksaknya. Hitungan dilakukan dengan membagi luasan dalam jumlah bias kecil. Luas total adalah jumlah dari luas semua bias. Jadi, intinya integrasi numerik itu dia sistemnya itu memperkirakan ya, jadi perkiraan. Caranya adalah dengan menghitung luas daerah bias. Jadi kalau misalkan digambarkan secara grafis itu adalah seperti ini. Jadi kalau ada sebuah fungsi fx seperti ini, kita mau mencari integral dari fungsi fx. Nah, berarti kita mencari luas daerah yang diarsir ini dengan batasan A sampai B gitu ya. Jadi intinya integrasi numerik itu adalah mencari luasan di bawah fungsi fx ini. Nah, untuk mencari luasan ini itu kalau integrasi numerik itu dia bekerja secara perkiraan, sehingga dia hasilnya itu tidak diperoleh secara persis dibandingkan dengan eksaknya, sehingga nanti ada errornya, berapa persenkah hasil yang perkiraan yang kita dapatkan, seperti itu. Oke, jadi ini I itu adalah luasan yang diarsir atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu x serta antara batas x sama dengan A dan x sama dengan B. Jadi merupakan ini ya pengertian dari integral atau integrasi numerik itu seperti ini. Oke, sekarang metode-metode yang digunakan untuk integrasi numerik. Nah, yang pertama adalah metode trapesium satu bias. Jadi kan tadi integral atau mencari integral itu kan kita mencari luasan ini ya, luasan di bawah garis fx ini di antara A sama B. Nah, kalau menggunakan integrasi numerik itu salah satunya adalah metode trapesium. Kenapa trapesium? Karena ini ya bentuknya trapesium nih. Dan ini dipotong seperti ini. Ini trapesium.
satu bias. Maksudnya satu bias sih berarti ini yang di RC itu cuma satu aja. Nanti ada 3 bias, ada banyak bias dan seterusnya ya. Nah, ini kita belajar dulu yang satu bias dulu. Nah, dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perhitungan luasan di bawah kurva didekati dengan luasan trapesium. Jadi ini merupakan bangun trapesium ya, di mana luas dari trapesium itu adalah lebar kali jumlah garis sejajar dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah luas trapesiumnya, lebar kali jumlah garis sejajar dibagi 2. Jadi lebarnya adalah ini, jadi B dikurangi A dikalikan dengan jumlah yang garis sejajar. Garis sejajar kan yang ini ya, FA, fungsi A ini sama fungsi B ini dibagi 2 seperti ini. Jadi integral dari metode trapesium satu bias itu adalah ini ya, B min A kali FA plus FB dibagi 2 seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan integral berikut dengan menggunakan metode trapesium dan berapa kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya. Integral dari 0 sampai 4 E pangkat X dx. Nah, ini kalau diselesaikan dengan eksak itu kan berarti E pangkat 4 dikurangi dengan E pangkat 0 ya, sama dengan 53,598. Ini secara eksak. Ini sesuai dengan apa yang kita pelajari di sebelumnya. Nah, kalau untuk menggunakan metode numerik atau metode trapesium ini, jadi pakai rumus yang ini. Jadi B-nya itu berarti 4, A-nya itu 0, masukkan sini. Terus FA-nya itu berarti E pangkat 4 ditambah E pangkat 0 gitu ya, dibagi 2. Sama dengan 111,196. Nah, ini kesalahannya berarti eksak dikurangi hasil perkiraan dibagi dengan eksaknya sendiri kali 100%. Nah, di sini ada minus ya, minus. Jadi kalau kesalahan ini harusnya ini adalah harga mutlak. Jadi minus ini diabaikan. Jadi 107,46%. Nah, dilihat dari sini kesalahannya sangat besar ya, sampai 107 tuh. Melebihi dari 100% tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa metode trapesium satu bias ini menghasilkan kurang bagus ya, karena dia hasil perkiraannya sangat jauh dari hasil eksaknya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke metode trapesium banyak bias. Nah, karena tadi di satu bias, metode trapesium satu bias itu errornya besar, sehingga kita potong-potong menjadi banyak bias. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini ya, ini bias nih, ini bias. Jadi ada bias 1 atau I1, I2, I3, I4 dan seterusnya. Dimana dia X0-nya sama dengan A, Xn-nya sama dengan B. Jadi dia dibatasi oleh A sama B. Jadi bedanya dengan yang awal tadi, kalau tadi itu satu bias, kalau yang ini dari A sampai B itu dibagi-bagi menjadi banyak bias seperti ini. Jadi A1, A2, I2, I3, I4 dan seterusnya. Nah, di sini ada beda X ya, atau delta X. Delta X itu perbedaan antara titik 1 dengan titik selanjutnya. Jadi delta X itu bisa dilihat, bisa dicari, atau selisih antara lebar dari setiap bias itu dilihat dari B dikurangi A dibagi dengan banyaknya bias atau N ya. Nah, ini namanya delta X atau panjang masing-masing bias. Jadi kalau seperti ini berarti kita mencari integral dari antara A sampai B ini ya, berarti ya tinggal penjumlahan dari semua bias ini. Jadi I1, I2, I3 dan seterusnya ya. Nah, ini integrasi total itu berarti I sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus bla 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 sampai IN. Nah, ini dijabarkan lagi, berarti I1 sendiri itu adalah X, integral dari X0 sampai X1. Jadi dari sini sampai sini saja ya. Terus masuk ke I2. I2 berarti X1 sampai X2. Batasnya ini berbeda-beda ya ini ya. Terus ini ada X2 sampai X3 gitu. Sampai dengan Xn-1 sampai Xn. Maksudnya Xn-1 berarti misalkan N-nya itu atau banyaknya bias itu ada 6, berarti di sini N-1 berarti 6 dikurangi 1 berarti 5 sampai 6 itu ya. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi menggunakan rumus yang tadi ya.
Misalkan dari x0 sampai x1 berarti delta x kali delta x-nya itu yang ini ya, b min a dibagi n kali fx0 ditambah fx1 bagi 2. Ini juga gitu. Ini cuma bedanya adalah di batasannya saja, setiap biasnya. Nah, dari sini bisa disederhanakan, yaitu I sama dengan delta X per 2 dikalikan dengan fx0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai n-1 kali fx1 tambah fxn. Bisa ditulis seperti ini. Nah, ini merupakan rumus dari metode trapesium banyak bias. Seperti itu ya. Nah, kita langsung contoh saja. Jadi, misalkan tentukan integral dengan metode trapesium 4 bias. Nah, ini kan ditentukan ya dari soal 4 bias tuh. Dari 4 bias, terus dengan lebar bias delta x-nya sama dengan 1. Dan berapa kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penjelasan eksaknya. Ini adalah soalnya. Ini adalah penjelasan eksaknya tadi E4 dikurangi N pangkat 0 berarti 53598. Nah, sekarang kita masukkan ini untuk metode trapesium menggunakan rumus yang ini ya. Delta x-nya adalah 1, diketahui dari soal berarti 1 dibagi dengan 2. Terus FA-nya itu adalah E pangkat 0 ya. Terus nah ini harusnya ini kurang ini ya, kurang penulisannya ini masih salah itu. Kurang 2. Jadi harusnya ini 2 kali E pangkat 1, E pangkat 2, tambah E pangkat 3 gitu ya. Nah, ditambah E pangkat 4 gitu. Tadi kan N-nya kan ini ya, di jari soal itu 4 bias, berarti ini adalah N-nya ada 4. Jadi di sini ini harusnya N ini. N sama dengan 1, berarti jadi E pangkat 1 sampai N min 1, berarti 4 dikurangi 1 sampai berarti 3 ya. Berarti E pangkat 1 terus E pangkat 2 tambah E pangkat 3 ditambah FB-nya adalah E pangkat 4 gitu. Jadi ini kurang, penulisannya kurang. Jadi harusnya 2 kali E pangkat 1 tambah E pangkat 2 tambah E pangkat 3. Nah, ini hasilnya 57 sekian gitu ya. Nah, ini jadi kalau errornya berarti tinggal ini dikurangi ini dibagi dengan eksaknya kali 100% sama dengan minus 8,2%. Ini harga mutlak ya. Jadi dia tidak mengenal tanda. Jadi dia sama dengan 8,2%. Nah, dari sini dapat kita lihat dari metode sebelumnya ini cukup memperbaiki ya, dari 107,46% sampai dengan 8,2%. Nah, ini cukup memperbaiki. Oke, ini contoh selanjutnya yaitu misalkan yang diintegralkan itu bukan dalam bentuk fungsi, tapi dalam bentuk angka yang ada di dalam tabel. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bias ya. Ada 5 bias di mana X sama dengan 0, sama dengan X sama dengan B. Ini merupakan A-nya. Terus ini adalah B-nya gitu ya. Jadi dengan menggunakan persamaan 7.2, jadi masukkan ke rumus ini gitu ya. Jadi delta X-nya, jadi kita caranya adalah mencari delta X-nya dulu. Dimana delta X-nya itu adalah B dikurangi A dibagi banyaknya bias gitu ya tadi ya. Banyaknya N ya. Nah, ini berarti 4 dikurangi 0 dibagi 4 gitu. Berarti biasnya adalah ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, setelah kita mencari delta X-nya, kita mencari integralnya. Jadi 1 delta X-nya tadi dibagi 2 dikalikan ini ya, 1 atau FA-nya terus FB-nya ini ditambah 2 kali ini ya, 3 tambah 9 tambah 19 gitu. Sama dengan 48. Nah, ini belum dihitung errornya berapa, coba nanti
kalian hitung errornya berapa gitu ya. Oke. Itu merupakan metode trapesium. Jadi metode trapesium itu intinya kita mencari luasan di bawah fungsi itu dengan pendekatan bangun trapesium. Jadi dia bangunnya memang mendekati bangun trapesium gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode Simpson. Simpson sepertiga satu pias. Simpson sepertiga. Nah, ini pertanyaannya apa, Bu? Simpson sepertiga itu kan. Nah, ini di samping menggunakan metode trapesium dengan interval yang lebih kecil, cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti adalah menggunakan polinomial dengan order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik. Jadi intinya Simpson sepertiga itu dia menggunakan polinomial. Nah, di mana metode Simpson sepertiga itu menggunakan polinomial order 2 dengan 3 titik untuk mendekati fungsi yaitu di FA, FB, dan FC. Nah, ini kalau misalkan rumus Simpson sepertiga dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Nah, seperti ini ya gambar dari metode Simpson. Jadi metode Simpson itu dia menggunakan polinomial. Kalau sepertiga berarti dia ada 3 titik, ada FA, FB, ada FC di sini. Dan dia memiliki 2 order ya, dua order, dimana delta X-nya itu adalah A sampai C sama C sama B gitu ya. Jadi untuk mencari C itu berarti A ditambah B dibagi 2, sedangkan delta X-nya itu berarti B dikurangi A dibagi 2 gitu. Sehingga rumus dari metode Simpson itu ini hasil dari deret Taylor ya. Ini merupakan rumus dari metode Simpson, yaitu delta X per 3 kali FA ditambah 4 FC ditambah FB. Ini merupakan rumus dari metode Simpson sepertiga. Nah, dari sini dimana delta X-nya itu dimasukkan ke sini ya. Delta X-nya itu kan B min A dibagi 2. Jadi ini B min A dibagi 2 dibagi 3 gitu ya. Berarti sama dengan B min A per 6 gitu. FA plus 4 FC plus FB gitu ya. Ini merupakan rumus dari metode Simpson sepertiga satu bias. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, ini. Tentukan integral berikut dengan menggunakan metode Simpson sepertiga dan berapa kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya. Ini merupakan rumusnya, soalnya sama. Penyelesaian eksaknya adalah seperti ini, sama kayak tadi. Nah, sekarang kita menggunakan metode Simpson sepertiga, menggunakan rumus yang ini ya, berarti ya. Jadi, tinggal masukkan aja, berarti A-nya itu 0, B-nya 4, berarti C-nya bisa didapat 0 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga ini masukkan ke sini, berarti B-nya itu 4 min 0 dibagi 6, kali FA-nya. FA-nya berarti E pangkat 0, terus 4 kali FC-nya itu berarti E pangkat 2 ya, ditambah FB-nya itu E pangkat 4 gitu, sama dengan 56. Di sini errornya ini harga mutlak juga. Maaf ya, ini salah ketik, banyak yang salah ketik. Ini artinya harga mutlak seperti ini. Jadi errornya adalah 5,917%. Dibandingkan dengan metode metode trapesium banyak bias, masih bagusan ini ya, metode Simpson sepertiga, karena memang dia pendekatannya menggunakan order polinomial gitu. Oke, itu sepertiga satu bias. Nah, sekarang kalau misalkan ada metode sepertiga banyak bias, nah ini seperti ini. Jadi dia ngitungnya adalah seperti ini ya. Jadi ada FA, ada F1, F2 gitu ya. Ini untuk integral yang pertama. Terus ini ada integral yang kedua. Jadi ada yang garis tebal ini, berarti ini adalah untuk satu biasnya adalah seperti ini, satu bias gitu. Nah, ini berarti luas totalnya adalah ya tinggal penjumlahan dari sini, I1 tambah I2, I3 dan seterusnya. Ini kalau di breakdown dari integral dari A sampai B itu berarti delta X dibagi 3
kali FA ditambah FB 4 sigma dari Fx yang ganjil ditambah 2 sigma dari Fx yang genap. Ini didapatkan dari Taylor ya. Memang di sini tidak saya jabarkan secara rinci dari mana perolehan rumus ini. Nanti kalian tambah bingung gitu ya. Yang penting untuk metode Simpson yang banyak bias, kita udah tahu bahwa rumusnya adalah seperti ini gitu. Oke, kita langsung ke contohnya. Soalnya sama dengan delta X-nya sama dengan 1. Karena delta X-nya sama dengan 1, maka setiap interval antara X0, X1, X2, X3 itu 1 ya. 1 sampai dengan 4. Karena A-nya adalah 0, B-nya sama dengan 4. Jadi dia dibatasi 0 sampai 4. Jadi X1, X2, X3-nya itu adalah intervalnya adalah 1, 1, 1 semua. Jadi menggunakan persamaan yang ini kita masukkan saja. Berarti delta X-nya adalah 1, ini 1/3 kali FA-nya berarti E pangkat 0, FB-nya berarti E pangkat 4, terus 4 kali F yang ganjil. 4 ganjil itu berarti kan 1 sama 3 ya. E pangkat 1 sama E pangkat 3, terus yang genap adalah E pangkat 2 gitu. Jadi dia ganjil yang selain 0 sama 4 ya, genap selain 0 sama 4. Hasilnya dia 53,86. Nah ini kalau dihitung kesalahannya dia ini harga mutlak juga, hasilnya dia 0,488%. Nah ini dari sini cukup ini ya, meredus kesalahannya mulai dari berapa tadi, min 5 ya, yang Simpson tadi 5,9 sekian persen. Nah, ini menggunakan Simpson seperti kayak banyak bias menjadi 0,48%. Nah ini hasilnya diperoleh lebih baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Oke, kita lanjut ke sekarang ada metode 3/8 Simpson 3/8 1 bias. Tadi kan kalau sepertiga kan sampai sini aja ya. Kalau 3/8 itu berarti sampai sini gitu. Dimana ini adalah FA sampai FB, ini adalah F1 sama F2 gitu ya. Nah untuk rumusnya itu, oh ya sebelum ini dulu untuk mencari delta X-nya berarti ini ya, B min A dibagi 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 bias ini. B min A. Nah, ini merupakan rumus dari metode Simpson 3/8. Nah, ini setelah itu delta X-nya itu dimasukkan ke sini ya. Masukkan sini berarti 3 kali B min A dibagi 3 dibagi 8 gitu ya. Jadi 3-nya bisa dicoret nanti, berarti hasilnya adalah B min A per 8 gitu ya. FA karena Fx0, 3Fx1, 3Fx2, Fx3 atau FB gitu ya ini. Ini adalah rumus dari metode Simpson 3/8 1 bias. Oke, kita langsung ke contohnya. Hitung integral di bawah ini dengan aturan Simpson 3/8 dan dengan menggunakan 5 bias menggunakan gabungan Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, ini dari soalnya dia mintanya ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode Simpson 3/8 dan Simpson gabungan yaitu Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, ini berarti ada 2 metode. Oke, yang metode pertama, kita menggunakan Simpson 3/8 dulu. Menggunakan aturan Simpson 3/8. Jadi kita harus tahu dulu A-nya berapa. Dari soal A-nya adalah 0, B-nya 4, maka kita mencari delta X-nya. Delta X-nya tadi kan rumusnya ini ya. B min A dibagi 3 gitu ya. Jadi 4 dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan 1,333. Nah, ini adalah selisih setiap biasnya. Jadi mulai dari A sama dengan 0 berarti X1-nya 1,33, X2-nya berarti ditambahkan lagi 2,66 sampai dengan B sama dengan 4 gitu ya. Berarti ada berapa bias? 1
2, 3 gitu ya. Ada 3 bias. Ini ya, tidak sesuai, ada 3 bias. Oke, nah setelah kita udah tahu setiap X1, X2, A sama B-nya, kita masukkan ke rumus ini. Berarti tinggal B min A, berarti 4 min 0 dibagi 8 ya. Ini rumusnya. Bagi 8, FA-nya itu berarti E pangkat 0, 3 dari Fx1. Berarti 3 kali E pangkat ini ya, X1-nya adalah 1,33 sekian, terus ditambah 3 Fx2, berarti 3 E pangkat X2-nya adalah ini. Terus ditambah yang FB berarti E pangkat 4 gitu ya, sama dengan 55,077 sekian. Nah, ini kita hitung menggunakan errornya ternyata 2,76. Nah, ini menandakan dia malah lebih ini ya, lebih kecil, lebih besar daripada error yang ini, karena dia kalau yang ini kan dia Simpson sepertiga banyak bias tuh. Kalau dibandingkan dengan Simpson 3/8 1 bias itu masih bagusan yang banyak bias, meskipun itu Simpson sepertiga gitu ya. Nah, itu kita coba kalau metode selanjutnya, metode kedua ini kita menggunakan metode gabungan. Jadi dia menggunakan 5 bias. Jadi yang 2 bias itu menggunakan sepertiga, Simpson sepertiga, yang 3 bias menggunakan Simpson 3/8. Oke, kita masukkan A tadi kan 0, B-nya 4 gitu ya. Nah, ini kita mencari delta X-nya atau selisih dari setiap biasnya. Caranya berarti 4 dikurangi 0 dibagi 5. Kenapa 5? Karena di dalam soal harus 5 bias ya. Nah, ini. Berarti selisih antara bias itu 0,8. Jadi tinggal masukkan saja. Berarti A sama dengan 0, X1 0, berarti X2 berarti X1-nya 0,8 ini. Ini jadi 1, ini enggak ada spasi harusnya ya. Terus X2-nya 1,6, X3-nya 2,4, X4-nya 3,2, B-nya 4 gitu. Nah, setelah itu ya sudah, kita yang 2 bias pertama, berarti yang 2 bias itu berarti yang mulai ini ya, 0 sampai berarti 1, 2 gitu ya. Berarti sampai ini, sampai 1,6. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini, ada 5 bias, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari 0. Terus ini 0,8. Terus ini 1,6. Gitu ya. Terus 2,4. Tulisannya jelek ya, ini karena memang pakai ininya PDF bukan pakai pentab gitu. Terus ini 3,2. Ini angka berapa coba? Terus ini adalah 4 gitu. Oke. Jadi untuk 2 bias pertama, jadi ini ya, ini yang ini 1, terus ini 2 gitu, sampai berarti 0 sampai 1,6. Terus yang untuk 3 bias, ini yang 2 pertama ini pakai Simpson sepertiga. Kalau yang 3 bias terakhir 1, 2, 3 ini pakai Simpson 3/8 gitu ya. Ini seperti itu. Ya udah, kita pakai Simpson sepertiga, pakai yang tadi rumusnya, lihat di atas ya. Jadi 1,6 atau B min A, berarti B-nya adalah 1,6, A-nya adalah 0, dibagi 3, karena Simpson sepertiga. E pangkat 0 ditambah 4 kali E pangkat 0,8 ditambah E pangkat 1,6, sama dengan ini. Nah, untuk 3 bias terakhir itu pakai Simpson 3/8. Ya udah, pakai yang rumus yang ini ya, pakai yang ini ya. Dimasukkan saja, berarti B-nya 4, A-nya jadi 1,6 gitu ya. Bagi 8, E pangkat 1,6 tambah 3 kali E pangkat 2,4 tambah 3 kali E pangkat 3,2 tambah E pangkat 4 sama dengan 49 sekian.
Sehingga integral totalnya itu berarti integral I1 penjumlahan I1 sama I2 sama dengan 53 sekian. Nah, ini errornya adalah 0,427%. Ini adalah harga mutlak ya. Nah, dari sini ini sudah menunjukkan kalau gabungan itu dia cukup apa ya, bagus gitu dibandingkan dengan yang satu bias. Yang ini ya 2,761%. Oke, sekarang kita masuk ke integral dengan panjang bias tidak sama. Nah, tadi kan kita menggunakan metode-metode sebelumnya itu pakai biasnya yang sama terus ya. Delta X-nya itu sama terus. Nah, misalkan kalau metode yang ini itu adalah delta X-nya itu berbeda. Jadi di saat dia datar seperti ini, fx-nya dia datar ini, dia panjang gini ya, delta X-nya lebar. Nah, semakin dia ada lengkungan atau ya, lengkungan seperti ini, dia biasnya semakin sempit, kecil-kecil seperti ini dan banyak. Gitu. Nah, untuk metode bias yang tidak sama itu rumusnya adalah ini. Ini ya. Jadi caranya menghitung adalah metode yang digunakan untuk menghitung integral ini adalah metode trapesium banyak bias dengan ukuran bias tidak sama. Jadi caranya adalah dengan metode trapesium yang awal tadi banyak bias, tapi delta X-nya itu tidak sama gitu. Jadi setiap biasnya berbeda-beda. Dengan rumus dijabarkan didapatkan seperti ini. Dimana delta X1 sama dengan ini, delta X-nya adalah ini menggunakan metode trapesium ya. Yang tadi panjang lebar lebarnya dikalikan dengan dikalikan dengan sisi yang sama, sejajar dibagi 2. Dimana delta X1, delta X2, delta X3 dan seterusnya itu tidak sama, menandakan di situ biasnya itu selisihnya tidak sama, seperti itu. Nah, nanti ini nggak ada contoh soalnya, nanti bisa dicoba sendiri di menggunakan metode ini ya, latihan. Oke, ini merupakan latihan, ada 4 soal. Nah, ini tidak ada keterangan harus pakai metode apa. Misalkan ini di nomor 1 dengan aturan Simpson. Nah, ini Simpson berapa ini misalkan. Ini coba dikerjakan pakai Simpson sepertiga. Terus kok nggak bisa ya angka 3 ya. Oke. Terus dengan aturan Simpson 3/8 seperti ini. Bagaimana? Terus ini trapesium dan Simpson. Misalkan ini yang trapesium. Terus ini yang yang Simpson. Oh, bisa ya. Maaf. Usah. Ini yang A ini trapesium, yang ini pakai Simpson. Nah, kalau yang nomor 4 ini terserah mau dikerjakan pakai apa. Nah, ini bisa nggak usah dikumpulkan ya. Dikerjakan saja buat latihan UAS. Nanti pasti saya keluarkan nanti di UAS. Mungkin itu saja sih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa ini cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik gitu, dengan biar UAS-nya nanti lancar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti setelah ini tidak ada materi lagi ya. Ini yang terakhir, integrasi numeric yang terakhir. Jadi nanti UAS-nya itu soalnya setelah UTS kemarin. Jadi setelah UTS kemarin apa? SPL ya. Mulai dari SPL, terus ada regresi, integrasi, interpolasi, terus yang terakhir adalah integrasi ini. Ada 4 bab ya. Nah, ini silahkan dipelajari dengan baik biar UAS-nya berjalan dengan baik juga gitu. Oke. Sampai sini saya akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.